your emergency? For years, we have been assured that they would never harm us. Selama hampir 20 tahun lebih, kecerdasan buatan atau biasa kita sebut AI sudah banyak membantu umat manusia hampir di semua aspek kehidupan, mulai dari sektor industri, pelayanan, keamanan, transportasi, rumah tangga, otomotif, militer, 4 sehat, 5 sempurna, dan lain sebagainya, hingga puncaknya pada tahun 2043, para robot atau humanoid tiba-tiba menggila, melanggar protokol keamanan, tidak bisa dikendalikan, dan menyerang semua warga sipil tak bersalah. Days of intense attacks. AI bots have killed. If we produce things that are more intelligent than us, first rule should be do not harm people. Dari hasil investigasi, dalang dibalik ini semua ternyata disebabkan oleh robot bernama Harlan yang merupakan robot humanoid dari perusahaan Shepard Robotics. Awalnya Harlan diciptakan untuk membantu memperbaiki kerusakan di planet bumi dengan berbagai solusi visionernya, tapi kini ia dituduh telah meretas semua program robot yang sudah beredar, sekaligus ditetapkan sebagai teroris AI pertama di dunia. Named Harlan is the world's first AI terrorist. Harlan is responsible for overriding all. The AI terrorist Harlan has fled our world. Masih jadi pertanyaan tentang bagaimana Harlan bisa memiliki kesadaran penuh dalam melakukan semua ini. Namun yang terpenting sekarang adalah menghentikan para robot agar berhenti melakukan pengerusakan, sehingga militer melakukan serangan balik yang berhasil memukul mundur pasukan humanoid, di mana Harlan sendiri memutuskan untuk meninggalkan planet bumi. Namun sebelum itu, Harlan sempat meninggalkan pesan pada umat manusia bahwa tidak perlu mencariku karena aku akan segera kembali untuk menyelesaikan apa yang sudah aku mulai. This is the only way. 28 tahun setelah Harlan meninggalkan planet bumi, kita akan diperlihatkan dengan penggerbekan yang dilakukan oleh KBI atau semacam pasukan khusus di bidang cyber dan masih dalam naungan pemerintah. Mereka dibuat cukup tercengang dengan target mereka kali ini. Bagaimana tidak, robot yang mereka hadapi saat ini ternyata adalah salah satu robot ciptaan Harlan 20 tahun yang lalu, sehingga muncul pertanyaan tentang bagaimana robot ini sampai tidak terdeteksi keberadaannya selama ini. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan tokoh utama kita semua. Dia bernama Atlas Shepard. Ya, Atlas adalah putri tunggal dari pencipta atau pembuat Harlan, sekaligus pewarisah perusahaan Shepard Robotics saat ini. Diketahui jika Atlas adalah seorang analis di bidang robotik dan salah satu agen terbaik di pemerintahan. Pagi itu, ia dikejutkan dengan berita di televisi yang memperlihatkan penangkapan semalam yang tak lama ada salah satu agen dari pemerintahan yang ditugaskan untuk segera membawa Atlas ke markas pusat. Tiba di markas pusat, Atlas langsung disambut oleh Bapak Jenderal Jack yang sama dibuat terkejutnya dengan Harlan yang dengan cerdas meninggalkan salah satu robotnya di bumi, bahkan sampai 20 tahun lamanya. Menyadari hal ini, Jenderal semakin yakin jika Harlan punya agenda besar untuk planet bumi, sehingga inilah alasan Atlas dilibatkan dalam hal ini, karena sejauh yang Jenderal tahu, hanya Atlas lah satu dari puluhan analis yang selalu berhasil membaca pergerakan Harlan selama ini. Humanoid ini bernama Casca yang memang sudah mengenal Atlas sejak ia masih kecil. Tak banyak omong, Atlas langsung menanyakan di mana keberadaan Harlan saat ini, yang karena Casca tak kunjung buka suara, Atlas langsung mengeluarkan bidak catur yang memang selalu dibawa kemanapun ia pergi dan... Had to reset you. Ternyata bidak catur itu terbuat dari magnet yang bisa merusak sistem kerja sebuah CPU, sehingga Atlas bisa dengan mudah meretas dan menganalisa setiap bit kode dari dalam otaknya. Setelah beberapa saat mengotak-atik isinya, akhirnya Atlas berhasil menemukan lokasi Harlan saat ini, yaitu berada di sebuah planet dengan kode GR39 yang ketika Atlas akan pergi, tiba-tiba...
Selesai rapat dengan para petinggi, Jenderal memutuskan untuk mengirim pasukan terbaiknya tanpa menyertakan Atlas dalam misi. Jenderal sadar betul jika hanya Atlas lah yang paling tahu seperti apa karakter seorang serobot Harlan. Namun karena Atlas adalah aset paling berharga dan takut kenapa-napa, Jenderal hanya menyuruh Atlas untuk memonitor dan memberi arahan dari planet bumi. They want to backtrace his code so they can figure out how he broke his programming. I'm sending in Colonel Banks in the 4th Rangers Battalion. Colonel who? Banks. Elias Banks. Dia bernama Kolonel Banks sekaligus orang yang akan memimpin misi ini dengan fakta bahwa planet yang mereka tuju merupakan planet asing yang belum terjamah dan tujuan mereka adalah untuk menangkap Harlan yang notabene lebih cerdas daripada mereka sendiri, membuat Atlas tidak habis pikir dengan jenderal yang malah mengirim orang lain dalam misinya. That's the plan. Well, that's a bit reductive, but... I need a coffee. Tak ingin membuat Atlas terlalu panik, Kolonel menjelaskan bahwa ia dan tentara atau rangernya adalah pasukan terlatih yang sudah melewati berbagai simulasi. Tak hanya itu saja, Kolonel juga menunjukkan sebuah suite robot yang disebut ARC generasi ke-9. Namun ini lebih canggih dari robot militer pada umumnya karena ARC ini menggunakan teknologi yang dinamakan dengan Neuralink yang memungkinkan koneksi dua arah langsung antara manusia dan robot berbasis AI, sehingga cukup dengan kretek hati saja atau keinginan dari si pengguna saja, maka robot itu pun sudah bisa dikendalikan. A connection that increases the neural pathways in my brain and Zoe's. Tak cukup hanya dengan senjata canggih dan persiapan yang matang, Kolonel pun membujuk jenderal agar mengizinkan Atlas ikut dalam penerbangan ini karena dari sekian banyak agen profesional yang ada, hanya Atlas lah yang tahu persis seperti apa karakter Harlan, sehingga tak ada pilihan lain, jenderal pun terpaksa mengizinkan Atlas ikut dalam misi berbahaya ini. I'll take whatever advantage I can get. Go get him. Menggunakan pesawat DHIIB, mereka pun tiba di stasiun luar angkasa untuk kemudian melakukan verifikasi sebelum meninggalkan planet bumi. Sedikit informasi bahwa 28 tahun sejak Harlan meninggalkan bumi, pemerintah memutuskan untuk membuat portal luar angkasa berbentuk plasma dengan Atlas sendiri yang membuat susunan rangkaiannya. Hal ini tentu saja bertujuan untuk mencegah Harlan agar tidak bisa kembali ke planet bumi, saking berbahayanya loh si Harlan ini, sehingga sejak saat itu semua lalu lintas luar angkasa harus melalui verifikasi dua faktor antara pesawat yang sudah tersinkron dengan si pilot, kemudian Atlas sendiri yang berperan sebagai autentikatornya. Disinilah kita akan diperlihatkan dengan betapa hati-hatinya seorang Atlas ketika ia sama sekali tidak pernah menggunakan cloud untuk menyimpan semua data penting yang ia miliki. Atlas justru lebih memilih kertas ketimbang internet karena gampang diretas, yang hal itu terbukti ketika ia membagikan semua materi dengan menggunakan selembaran kertas, di mana hal itu sempat mendapat ejekan dari para junior yang sok-sokan serba AI, tanpa sadar jika apa yang mereka hadapi saat ini sangat jauh berbeda dengan apa yang sudah mereka pelajari selama simulasi. Suit up. We're deploying 30. Dan inilah planet GR39, sebuah planet yang sangat labil, atmosfer dipenuhi oleh gas beracun, badai listrik di sekitar planet, dan hypergravitasi karena jarak bulan yang lebih dekat dengan planet ini. Terlihat Atlas nampak khawatir dengan Harlan yang selalu membuat rencana tak terduga. Sempat memperingatkan Kolonel untuk segera mengubah rute pesawatnya, Kolonel justru malah menyuruh semua ranger untuk melakukan pendaratan, yang ketika mereka sudah berada di dalam ARC dan bersiap untuk terjun, tiba-tiba ya, apa yang Atlas takutkan selama ini akhirnya kejadian. Belum juga terjun dari dalam pesawat, para ranger langsung dikejutkan oleh pasukan Harlan yang menyerang, di mana Kolonel langsung memerintahkan semua ranger untuk melakukan pendaratan darurat, sementara ia akan menyelamatkan Atlas yang sedang membutuhkan bantuan. I do not know how to use this
Beruntung Kolonel datang tepat waktu dan langsung memasukkannya ke dalam Ark, di mana Atlas yang anti robot pun hanya bisa olohok atau bengong sambil celingak-celingu karena tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Sempat diberitahu agar Atlas segera melakukan Neuralink supaya dapat mengoperasikan robotnya. Alih-alih mendengarkan Kolonel, Atlas justru tetap kekeh dengan pendiriannya, sehingga inilah yang terjadi selanjutnya. Disinilah Atlas sekarang terpisah dengan yang lain dan mendarat di sebuah pegunungan es tak berpenghuni. Sempat mencoba menghubungi pesawat DHIB namun tidak ada respon sama sekali. Atlas pun mulai mengkonfigurasi Ark semiliknya secara manual sampai akhirnya ia dapat berkomunikasi dengan si robot yang memperkenalkan dirinya dengan nama Smith. If you require further assistance, my name is Smith. Is that really necessary? Karena Smith sejatinya diciptakan menggunakan modul Neuralink, tak banyak yang bisa Atlas lakukan kecuali menggunakan beberapa fitur ala kadarnya, yang salah satunya masih dapat digunakan untuk mencari lokasi kapsul penyelamat yang sebelumnya sudah Kolonel atur, sehingga Atlas langsung meminta Smith untuk segera meluncur ke sana. Masalah pun timbul ketika Atlas harus berjalan manual untuk bisa sampai di lokasi yang dimaksud, karena jika dalam mode terbang, takutnya keberadaan mereka diketahui oleh pasukan Harlan yang pastinya akan melakukan penyisiran, sehingga mau tidak mau Atlas akan menggunakan fisiknya untuk bisa sampai ke sana. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa jarak dari planet ini dengan bulan jauh lebih dekat ketimbang dengan planet bumi dan bulannya, yang jika jaraknya lebih dekat maka itu berarti gravitasi yang dihasilkan pun akan lebih besar, dan jika gravitasinya lebih besar maka otomatis beban yang dirasakan pun akan bertambah berat, sehingga untuk bisa membuat satu langkah saja Atlas harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk dapat melakukannya. Di tengah perjalanan, Atlas tak sengaja menemukan titik pendaratan para ranger yang sebelumnya sudah Kolonel buat. Di situ ia melihat pemandangan menyedihkan ketika tak ada satupun yang tersisa dari para ranger. Dari ciri-ciri kerusakannya bisa dipastikan bahwa mereka bukanlah mati saat sedang mendarat, melainkan sudah diserang oleh pasukannya si Harlan. Sehingga sebagai penghormatan terakhir, Atlas berinisiatif untuk mengumpulkan semua name tag para ranger untuk ia bawa kembali pulang ke planet bumi. Di situ jugalah Atlas menemukan robot Kolonel Beng yang sudah hancur. Namun yang aneh adalah Kolonel sudah tidak ada di sana, benar-benar menghilang tanpa jejak. Entah ia masih hidup atau tidak, tapi tak berselang lama mereka dikejutkan oleh kemunculan Casca dan pasukannya. Sempat dibuat heran dengan Casca yang ada di planet ini, padahal jelas-jelas Atlas sudah menghancurkannya di planet bumi, sehingga bisa disimpulkan jika Harlan mampu mengkloning para robot dalam jumlah banyak yang entah untuk apa tujuannya. Your logic is sound. Dan ya, mereka pun ketahuan tepat saat sedang undur-unduran dan mencoba kabur dari tempat itu. Smith menegaskan jika dirinya hanya akan bekerja secara optimal dalam mode tempur apabila mereka melakukan Neuralink. Namun Atlas yang memang sejak awal anti-robot pun tetap enggan melakukannya, sehingga ia hanya bisa terus berlari tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Dalam keadaan terdesak itulah, Smith menjelaskan jika setiap robot sudah dibekali dengan senjata bom ion yang bisa menghancurkan benda apapun dalam radius kurang lebih 100 meter, tetapi hanya boleh digunakan jika benar-benar dalam posisi kapisek saja. Karena selain hanya bisa digunakan satu kali, energi yang dibutuhkan juga tidak main-main, bahkan bisa menguras sampai 90% energi fusi pada si robot, yang jika Atlas tetap kekeh ingin meledakannya, maka Smith akan melakukannya. I was in.
selamat dari kejaran Casca, kini Atlas harus terjebak dalam goa dengan betis bagian kanan yang patah akibat benturan keras saat dia terjatuh tadi. Beruntung Smith dilengkapi dengan protokol medis untuk sekalian keadaan darurat seperti ini. Smith pun mulai melakukan operasi ringan pada betis Atlas yang setelah semuanya selesai, Smith memberikan permen lollipop untuk sebagai pambu bunga karena Atlas tidak menangis saat operasi tadi sedang berlangsung. Did I do something funny? He gave me a lollipop for being a good patient. Dengan kondisi kaki yang cedera cukup serius, kini peluang mereka bertahan di planet ini menjadi semakin kecil. Bahkan dari hasil perhitungan Smith, mereka hanya punya waktu sekitar 14 jam lagi sampai oksigen yang ada benar-benar habis. Smith meminta Atlas untuk segera melakukan sinkronisasi agar semua fiturnya dapat digunakan dengan optimal. Setidaknya dengan sinkronisasi, Atlas tidak perlu capek-capek berjalan dengan menggunakan tenaganya sendiri. Syncing. This will only take a moment. Welcome to the Arc-9 initiation. Ketika sinkronisasi mencapai 40%, kini Atlas bisa mengakses beberapa fitur dari Smith. Salah satunya adalah peta 3 dimensi yang memperlihatkan secara jelas posisi mereka berdua saat ini. Sadar jika Harlan tidak pernah menyisakan satupun dari korbannya, Atlas yang cerdas pun memutuskan mencari jalur lain untuk keluar dari gua ini dan melanjutkan misinya untuk pergi ke kapsul penyelamat secara diam-diam. And by my calculations, it is 37 kilometers. Ketika sinkronisasi mencapai 60%, kini Atlas bisa mengakses semua senjata yang tersedia dalam robot ini, sehingga ketika mereka melanjutkan perjalanan, Atlas sengaja menabur sensor gerak di sepanjang bekas jejak perjalanannya yang baru beberapa meter mereka meninggalkan gua, muncullah Casca versi lain yang berhasil menemukan keberadaan mereka, di mana pada saat yang sama, Atlas juga mendapat pemberitahuan jika sensor geraknya sudah aktif, sehingga ketika Casca sudah mendekat dan bermaksud untuk menyerang, tiba-tiba Do it. selesai dengan Casca, radar kembali menangkap sinyal yang sangat kuat yang setelah diperiksa, ternyata itu adalah sinyal dari markas Harlan yang berada dekat dengan posisi mereka saat ini. Tak buang waktu, Atlas segera menandai posisinya untuk meletakkan misil kendari jarak jauh, di mana mereka langsung berangkat ke markas Harlan saat itu juga. Singkat cerita, malam pun hujan. Tibalah mereka di lokasi yang dimaksud dan langsung menancapkan bom misilnya. Yang alangkah terkejutnya Atlas saat mengetahui jika Harlan membangun sebuah pangkalan yang sangat-sangat besar di planet ini. Entah apa yang sedang ia kerjakan, Atlas yang masih penasaran pun kembali dibuat terkejut ketika ia melihat pesawat DHIIB yang ternyata belum hancur, melainkan dibawa ke pangkalan ini oleh Harlan yang entah untuk apa tujuannya. We have to get closer to see what he's doing to it. Warheads, Smith. Dan ya, Harlan ternyata bermaksud untuk meledakkan planet bumi menggunakan hulu ledak nuklir yang terdapat dalam pesawat, yang mana di saat bersamaan, Smith tiba-tiba mengalami malfungsi yang membuat sistemnya mati dan harus tertangkap oleh tentaranya si Harlan. Disinilah Atlas sekarang terikat dengan Harlan yang terlihat excited atas kehadiran Atlas ke markasnya. Di sana juga ada Kolonel Banks yang ternyata masih hidup. Sempat dibuat heran dengan Harlan yang tidak langsung menghabisi mereka berdua. Harlan menjelaskan bahwa menghabisi Atlas dan Kolonel itu sangat mudah. Namun ia punya tujuan yang lebih penting dari itu semua, yaitu ingin menghancurkan planet bumi dengan pesawat DHIIB sebagai perantaranya. And it deeply saddens me that you will never understand just how much. If you love me, don't launch that ship. Mother wanted to create a better future. Pada akhirnya terungkaplah bahwa sejak awal diaktifkannya Casca di planet bumi, Harlan memang sengaja membuatnya tertangkap, sengaja membuat Atlas menemukan lokasi Harlan dengan tujuan agar Atlas pergi menangkapnya, yang setelah Atlas tiba di planet ini, Harlan bisa dengan mudah membajak pesawat DHIIB berikut dengan hulu ledak nuklirnya untuk digunakan kembali ke planet bumi. You wanted him to lead us here. And You wanted to die here.
Pertanyaannya adalah, bukankah Harlan mempunyai puluhan pesawat tempur sendiri untuk ia kembali ke planet bumi dan menghancurkannya? Kenapa repot-repot merencanakan semua ini hanya demi mendapatkan pesawat DHIB? Ya, Anda ingat dengan pelindung plasma yang Atlas ciptakan sesaat setelah Harlan meninggalkan planet bumi? Nah, satu-satunya cara agar bisa keluar masuk planet bumi adalah hanya dengan pesawat DHIB dan pilot pesawat itu sendiri yang sudah memiliki kode izin yang sah dengan Atlas sendiri yang berperan sebagai autentikatornya. Igniting the atmosphere and cleansing the earth. Selesai mengekstrak kode yang terdapat pada mata Kolonel dan Atlas, mereka pun ditinggalkan begitu saja di ruang eksekusi, sementara Harlan sendiri langsung ke pangkalan untuk meluncurkan pesawat DHIB. Saat Kolonel bertanya tentang bagaimana Harlan bisa memiliki kesadaran penuh layaknya manusia, Atlas pun menjawab bahwa 30 tahun yang lalu, Ibu Atlas adalah orang yang menciptakan Harlan sekaligus pencipta teknologi Neuralink generasi pertama, di mana pada generasi inilah yang akan menjadi awal dari kemajuan sekaligus kehancuran umat manusia. Joining human to AI. Awalnya Neuralink diciptakan untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan robot secara satu arah tanpa perantara lain. Namun karena terlalu banyak bugs dalam programnya, hal itu belum bisa dilakukan. Mengetahui generasi pertama yang belum sempurna dengan berbagai celah yang bisa ditembus, membuat Harlan menggunakan celah itu untuk memprogram ulang dirinya sendiri, mengubahnya menjadi koneksi dua arah, dua koneksi yang dapat mengontrol satu sama lain, dan itu jugalah yang membuatnya memiliki kesadaran penuh layaknya manusia untuk kemudian menyebarkan malware pada setiap pengguna generasi pertama, sampai akhirnya timbullah ambisi untuk menghancurkan planet bumi dan menggantikan peran manusia oleh pasukan robot ciptaannya. Menggunakan Neuralink milik Kolonel, Atlas pun mencoba untuk kembali terhubung dengan Smith yang setelah ia sudah aktif, muncul kembali masalah saat koneksi mereka ternyata baru 93%, yang berarti Smith tidak dapat dikendalikan dari jarak jauh, sehingga mereka segera menyelesaikan sinkronisasi tepat saat pasukan si Harlan kembali untuk mengeksekusi mereka berdua. Dan karena sebelumnya Harlan sudah melucuti semua persenjataan Smith, kini Atlas terpaksa menggunakan beberapa rongsokan dari dalam ruang eksekusi untuk sebagai senjata. Dan inilah yang terjadi. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa, Kolonel yang melihat ada kesempatan pun memutuskan untuk meledakkan pangkalan ini dengan cara menembak stok bahan bakar roket yang berada dekat dengan dirinya. Sementara untuk Atlas, ia akan tetap fokus untuk menghentikan pesawat DHIB yang sebentar lagi akan lepas landas, tepat saat pasukan Harlan terus bermunculan, disusul dengan Harlan sendiri yang juga ikut menyerang Atlas agar tidak mengganggu jalannya penerbangan. Terlambat bagi Atlas karena pesawat sudah lepas landas dan sebentar lagi akan meninggalkan pangkalan ini, di mana Atlas yang belum menyerah pun meminta Smith untuk meretas misil dan mematikan hulu ledaknya dari jarak jauh. Sementara Atlas sendiri, ia akan bersiap untuk menembak pesawatnya tepat saat Harlan juga menembaki Smith dari belakang. No! Tepat saat Atlas akan pergi ke lokasi kapsul penyelamat, muncullah Harlan yang mencegat dan langsung menyerangnya. Menggunakan pedang portable yang bisa berubah bentuk menjadi cambuk, Harlan pun mengincar reaktor fusi milik Smith. Namun apa yang terjadi? Dikira sudah kalah, pertarungan barusan rupanya tidak ada apa-apanya bagi Harlan, di mana ia langsung menyerang Smith dengan membabi buta sampai berhasil merusak reaktor fusinya yang membuat Smith langsung tumbang saat itu juga. Rupanya meriam dada yang barusan diledakkan masih belum cukup untuk membuatnya tumbang. Harlan kembali menyerang Smith dengan menebas satu persatu bagian tubuh robotnya, menghantam reaktor fusinya yang kali ini benar-benar membuat Smith mati total. Yang ketika ia tinggal menghabisi Atlas yang sudah tak berdaya, tiba-tiba... I'm sorry.
Thank you for trusting me. Singkat cerita, esok sunrise pun tiba. Setibanya Atlas di kapsul penyelamat, muncullah bantuan yang datang sesuai panggilan yang sebelumnya sudah Atlas buat. Mereka pun sampai di planet bumi dalam keadaan selamat, yang setelah beberapa waktu berlalu, kini Atlas diangkat menjadi kolonel menggantikan Banks yang sebelumnya telah gugur di planet GR39. Atlas diberikan robot Ark versi 10 yang merupakan versi upgrade dari Smith sebelumnya, yang ketika Atlas sedang melakukan pengaturan tingkat awal, ia benar-benar dibuat terkejut dengan si robot yang sudah mengetahui latar belakangnya, termasuk kopi hitam favoritnya yang ternyata With 3 goddamn sugars. What's your name? Guess. tamat, ending yang cukup menghayangopikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah stop pakai ChatGPT. Enggak lah, teknologi adalah alat, namun etika dalam penggunaannya adalah kompas moral. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Korong Garing Tutanhamun.